Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah tab dari Advan, yaitu Advan Sketsa. Tab yang punya diagonal layar 10,1 inch, RAM 4GB dan internal storage 32GB, yang dirilis oleh Advan di sekitaran tanggal 15 Juni 2020 yang lalu, seharga 2 juta. Itu untuk tabnya aja. Kalau mau ekstra stylus pen plus ekstra bonus case itu di sekitaran 2.400.000-an. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama yang gue pengen bahas ada di sektor desain dan build quality. Seperti yang gue infokan sebelumnya, tablet ini punya diagonal layar yang gede, yaitu 10,1 inch, dengan panjang keseluruhan bodinya adalah 255 mm, lebar 165,5 mm, dan tebalnya 11,3 mm, yang menjadikan tablet ini punya dimensi yang tergolong besar. Dari sisi desain, tablet ini menurut gue bagus di kelas harganya. Bodinya tergolong tebal, tapi karena desainnya yang agak membulat di ujung-ujungnya, bikin tablet ini nggak kelihatan kaku, dan juga bikin handling jadi lebih enak. Warna birunya juga terlihat kalem dan enggak norak, yang bikin tablet ini jadi terlihat menarik. Untuk build quality-nya terasa kokoh, ya meskipun bodinya terbuat dari plastik. Frame yang mengelilingi bodinya juga terasa solid. Untuk tombol volume dan tombol power ada di bagian atas. Ini kalau kita megangnya begini ya. Tombolnya enak untuk ditekan-tekan, nggak keras. Terus untuk port charger dan jack audio 3,5 mm ada di bagian kiri kita atau kanan tabletnya. Salah satu kelemahan dari build quality menurut gue ada di bagian back cover bodi belakangnya. Jadi ceritanya back cover bodi belakang Advan Sketsa ini bisa dibuka-buka. Kenapa bisa dibuka? Karena slot SIM card plus slot SD card untuk external memory ada di balik back cover bodi belakangnya ini. Tapi ngebuka back covernya ini agak susah, jadi agak keras. Kita mesti sabar, mesti hati-hati. Takutnya kalau nggak hati-hati atau nggak sabaran, bodi back covernya ini bisa patah. Karena back covernya ini nggak terlalu tebal juga sih. Terus buat Advan, sebagai masukan aja next kalau bikin tablet, bikin desain untuk back cover bodi belakangnya ini yang lebih praktis lah. Bisa model yang slide up atau slide down. Jadi kalau slide up dia nutup, ngunci. Kalau slide down yang ngebuka. Atau yaudah ditutup aja semuanya. Bikin model SIM tray yang ditusuk-tusuk aja kayak zaman sekarang. Itu harusnya lebih praktis dan juga lebih nyaman sih dari sisi user atau pengguna. Oke, untuk bagian selanjutnya yang gue pengen bahas adalah layar atau display. Advan Sketsa punya resolusi layar HD, yaitu 1280x800 dengan kerapatan 149 pixel per inch yang di stretch di bentang layar 10,1 inch. Jadi lu bisa bayangin layarnya HD 1280x800 ditarik sehingga bisa fit di layar 10,1 inch. Yang menjadikan kerapatan pixel layar Advan Sketsa ini jadi kurang nyaman untuk dilihat. Jadi kalau misal kita lihat gambar, video, atau ikon-ikon aplikasinya lah, visualisasinya itu terlihat nggak mulus. Jadi di ujung-ujungnya itu kelihatan ada kotak-kotak pixel yang kurang rapat lah. Untuk produksi warnanya juga terlihat kurang cerah atau kurang keluar kalau dibandingkan dengan Advan G5 yang pernah gue review juga beberapa minggu yang lalu. Ya, tapi balik lagi ke bandrol harganya. Ini tabletnya seharga 2 jutaan aja. Nggak mungkin juga kita mengharapkan display dengan resolusi yang bagus banget juga. Tapi at least di balik kerapatan pixelnya yang kurang enak di mata, responsivitas layarnya tergolong bagus. Baik saat kita pakai stylus atau pakai sentuhan jari. Swipe-swipe kanan kiri, atas bawah, dipakai coret-coret sketsa, dan main game tergolong nyaman lah untuk digunakan. Oke, next, bagian selanjutnya yang gue pengen bahas adalah stylus pennya. Oke, sebagai informasi aja, stylus pennya ini cuma bisa dipakai di Advan Sketsa aja. Gue udah coba pakai di Samsung, Infinix, dan juga Xiaomi, itu nggak bisa ngerespon si stylus pennya. Gue nggak sempat nyoba sih di Advan G5, karena kebetulan Advan G5-nya udah berpindah pemilik. Jadi kesimpulan gue sih, stylus pennya ini cuma bisa dipakai di Advan Sketsa aja. Terus untuk responsivitasnya tergolong bagus, bisa dibilang nyaman dan responsif untuk menggantikan jari-jari kita. Dipakai untuk coret-coret, menggambar, sketsa, dan mewarnai, stylus ini oke banget. Bisa membedakan tekanan juga, jadi kalau kita bikin garis nggak terlalu ditekan, garisnya itu akan muncul tipis. Kalau kita bikin garis dengan cara stylusnya agak ditekan, garisnya akan jadi tebal.
Kelemahannya adalah stylus ini nggak enak dipakai untuk menulis. Jadi untuk kalian yang nanya apakah Advance Sketsa plus stylus pen-nya ini enak dipakai untuk nulis, terus udah kebayang juga untuk menjadikan Advance Sketsa ini sebagai buku tulis digital, menggantikan kertas konvensional, Advance Sketsa plus stylus pen-nya ini menurut gue nggak bisa. Karena kalau dipakai nulis itu nggak nyaman banget. Kayak area jangkauannya kurang detail atau kurang kecil aja. Jadi ya tulisan kita jadinya nggak bagus. Sesuai namanya aja, Advance Sketsa. Tab ini memang bagusnya dipakai untuk coret-coret, menggambar, bikin sketsa, dan mewarnai aja. Dan nggak enak dipakai untuk nulis-nulis. Oke, bagian selanjutnya yang gue pengen bahas ada di sektor performa. Advance Sketsa ini menggunakan prosesor Unisoc SC9863A dengan pabrikasi 28 nanometer. RAM-nya 4GB, terus untuk CPU-nya itu 8 core yang dibagi menjadi 2. 4 core 1,6 GHz dan 4 core 1,2 GHz menggunakan Cortex A55. Untuk GPU-nya menggunakan GPU 4VR GE8322. Untuk internal storage-nya 32GB. Dan untuk Android version-nya itu Android version 9 dengan iOS Launcher, yaitu launcher bawaan dari Advan yang bisa dibilang mirip banget dengan stok Android atau Android murni. Untuk dipakai di kegiatan keseharian, tab ini masih enak, responsivitas layarnya bagus, pindah-pindah antar aplikasi juga bisa dibilang oke. Diajak main game berat kayak PUBG Mobile, CODM, Asphalt 9 juga masih bisa. Masih bisa dalam artian gameplaynya nggak halus-halus banget, tapi paling nggak nge-lag lah. Dan tentunya kita main di settingan grafis terendahnya aja ya. Satu catatan tambahan aja, ketika gue tes untuk mainin PES 2020 di Advance Sketsa, grafik gamenya jadi hancur banget. Padahal waktu gue tes di Advan G5 yang punya spek sama dengan Advance Sketsa, PES 2020-nya lancar-lancar aja. Kalau gameplaynya sih masih oke untuk diajak main. Oper-operan, pergerakannya oke, tapi grafis lapangan dan stadionnya yang berantakan banget. Di video unboxingnya kemarin ada lumayan banyak juga yang nanya-nanya. Di sini gue coba samarin aja pertanyaannya dan gue coba jawab di sini. Walaupun di video unboxingnya kemarin gue udah jawab-jawab juga. Jadi pertanyaannya itu diantaranya adalah sebagai berikut. Editing video KineMaster bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Dipakai untuk editing, drag menu, masukin objek, lancar. Kalau dites bisa sampai 6 layer. Dipakai untuk aplikasi Autodesk Sketch, Adobe Sketch, dan Photoshop Express juga oke. Untuk gambar-gambar, bikin sketsa, editingnya tergolong lancar. Dipakai untuk WPS Office, plus untuk tanda tangan digital misal, itu juga bisa. Untuk aplikasi Word juga bisa, cuma dipakai untuk nulis, tab ini enggak enak. Seperti yang gue jelasin tadi sebelumnya, tab Advance Sketsa plus stylus pen-nya ini nggak enak dipakai untuk nulis-nulis. Karena area sensitivitasnya itu kayak kurang kecil atau detail. Untuk aplikasi Infinite Design juga bisa, respon stylusnya oke, lancar, hampir kerasa nggak ada delay, baik dalam proses pemilihan pen dan coret-coretnya. Untuk dipakai game Pokemon Go juga bisa, grafis gamenya bisa ditampilkan dengan normal. Cuma yang mesti diingat, Advance Sketsa ini sensornya terbatas. Di mana diantaranya adalah nggak ada sensor orientation, nggak ada gyroscope, dan nggak ada magnetic sensor. Yang sepertinya bakal berpengaruh di game seperti Pokemon Go ini. Advance Sketsa ini juga punya fitur mirroring atau cache. Jadi gue coba mirroring atau cache si Advance Sketsa ini via aplikasi Google Home ke Android Smart TV dan hasilnya bisa. Jadi selayarnya si Advance Sketsa ini bisa ke mirroring atau ke cache ke Android Smart TV. Oke, lanjut ke sektor kamera. Advance Sketsa ini dilengkapi dengan kamera belakang 8 MP dengan lampu flash dan kamera depan 5 MP tanpa lampu flash. Untuk hasil foto dan video dari Advance Sketsa ini menurut gue biasa banget. Bisa dapat hasil foto dan video yang agak bagusan kalau kita ada di ruangan yang berlimpah cahaya atau siang hari di luar ruangan. Kalau kita ada di ruangan yang gelap, hasil foto dan videonya jadi ikutan gelap. Terus detailnya juga drop dan noise-nya banyak. Jadi menurut gue untuk kamera di Advance Sketsa ini anggap sebagai pelengkap aja. Syukur-syukurlah ada kamera, jadi minimal kita bisa cobain fitur video call dan juga jepret-jepret walaupun hasilnya tadi lumayan aja atau seadanya. Oke, lanjut ke sektor baterai. Advance Sketsa punya baterai tanam dengan kapasitas 6000 mAh. Untuk penggunaan ringan yang enggak terlalu intens, di pemakaian ala gue tablet ini bisa bertahan sampai dengan 5 hari dengan screen on time sekitaran 4-5 jaman.
Sementara untuk pemakaian yang intens atau agak sibuk, tablet ini bisa bertahan sampai dengan 28 jaman atau 1 harian lebih lah, dengan screen on time sekitaran 11 jaman. Di tes main game CODM sekitaran 1 jam, baterainya berkurang sekitaran 12%. Dipakai main game PUBG Mobile sekitaran 30 menit, baterainya berkurang sekitaran 7%-an. Untuk mengisi baterai 6000 mAh-nya dari posisi 1% ke full 100%, butuh waktu sekitaran 4 jaman, dengan menggunakan charger bawaannya yang support fast charging sampai dengan 5V 2A atau 10 watt. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speaker. Tanpa ada embel-embel informasi baik di iklan ataupun di boxnya, Advan Sketsa ini ternyata punya 2 speaker atau stereo speaker. Yang awalnya gue kira speakernya ini bakal punya output suara seadanya aja, alias cuma jadi pelengkap aja kayak kameranya tadi lah, yang penting ada. Tapi setelah gue tes sendiri ternyata dual speakernya lumayan juga. Output suaranya nggak istimewa banget juga sih, tapi paling enggak udah ada di atas ekspektasi gue lah. Suaranya keras dan bisa dibilang agak bulat alias nggak pecah. Kalau dipakai main game PUBG, CODM, suara tembakannya terdengar jelas dan nggak cempreng. Paling enggak, kalau misalkan kita nggak ada handsfree terus mau main game kayak PUBG, CODM, atau Asphalt 9, dengan mengandalkan stereo speakernya itu masih bisa banget lah. Berikut adalah sampel suara dari dual speaker Advan Sketsa. Oke, itu tadi adalah video review dari Advan Sketsa. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari gua adalah Advan Sketsa ini adalah tablet yang recommended kalau lu punya budget 2 juta dan lu lagi nyari tablet yang bisa digunakan untuk keperluan multimedia, termasuk sosmed, nonton video, editing, coret-coret, bikin sketsa dan mewarnai. Advan Sketsa plus stylus pen-nya ini bisa banget. Tapi kalau lu lagi nyari tablet yang bisa digunakan untuk menulis, menggantikan kertas konvensional, atau dijadikan buku catatan digital, Advan Sketsa ini menurut gue nggak bisa. Atau lebih tepatnya, Advan Sketsa ini nggak enak atau nggak nyaman dipakai untuk menulis. Sesuai namanya aja, Advan Sketsa, tab ini enaknya dipakai untuk bikin-bikin sketsa, menggambar, mewarnai, dan nggak enak dipakai untuk menulis. Oke? Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.